anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Titi Utami. Ibu harap kalian semua tetap semangat ya belajarnya, walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa agar segala ilmu pengetahuan yang akan kita peroleh hari ini dapat kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 6. Masih bersama Ibu Niputu Titi Utami Sugiyarti. Adapun kompetensi dasar pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian, muatan yang kedua yaitu muatan PPKN dengan KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar menyusun simpulan. Berdasarkan gagasan pokok, kita dapat menyusun sebuah simpulan. Perlu kalian perhatikan bahwa menyusun simpulan harus menggunakan kosakata baku. Kosakata baku merupakan kosakata bahasa Indonesia yang sesuai aturan atau tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ketika menyusun simpulan, tanpa sadar kita mungkin telah menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung ini berfungsi menghubungkan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam paragraf, sehingga maksudnya jelas. Kata penghubung yang sering kita gunakan yaitu kata dan, atau, karena, sebab, lalu, kemudian, dan tetapi. Kata penghubung atau konjungsi. Ya, kata penghubung disebut juga konjungsi. Kata penghubung merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Dua hal tersebut perlu diperhatikan agar teks dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Ada 5 jenis konjungsi yang perlu kalian ketahui. Kelima jenis konjungsi tersebut adalah konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Nah, pada hari ini, Ibu akan menjelaskan 4 konjungsi, yaitu yang pertama, konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Apa itu konjungsi koordinatif? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Konjungsi koordinatif.
Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur berbeda yang memiliki kedudukan yang sama. Contoh konjungsi ini adalah kata dan, tetapi, serta, atau melainkan, kemudian padahal, dan sedangkan. Nah, misalkan seperti ini, kita menggunakan konjungsi dan. Merah dan putih. Kedudukannya sama, sama-sama merupakan kata sifat. Baik dan buruk, seperti itu. Yang kedua, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang berkedudukan sama. Contoh konjungsi ini adalah baik titik-titik maupun titik-titik. Kemudian tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. Bukan hanya titik-titik, melainkan juga titik-titik. Demikian titik-titik, sehingga titik-titik. Entah titik-titik atau titik-titik. Jangankan titik-titik, titik-titik pun titik-titik. Nah, pada titik-titik itu bisa diisi dengan kata yang sesuai. Selanjutnya yang ketiga, konjungsi subordinatif. Konjungsi ini berfungsi menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya, kata setelah, sebelum, jika, andaikan, agar, meskipun, seakan-akan, sebab, sehingga, bahwa, yang, dan sama titik-titik dengan titik-titik. Kemudian konjungsi yang keempat, konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini berfungsi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi ini terletak di awal kalimat dan diberi tanda koma di akhir konjungsi. Contohnya, jadi, walaupun demikian, kemudian, setelah itu, namun, sebaliknya, oleh karena itu, sementara itu, dan dengan demikian. Nah, itu tadi beberapa konjungsi yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Silahkan anak-anak berkreasi menggunakan konjungsi-konjungsi tersebut dalam pembuatan sebuah simpulan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Salah satu penyebab kemajemukan atau keragaman di Indonesia adalah faktor geografis. Faktor ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan dengan berbagai kenampakan alam. Perbedaan geografis tersebut berdampak pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah.
Berbagai perbedaan tersebut seharusnya disikapi dengan bijak. Perbedaan bukan merupakan suatu penghalang. Perbedaan merupakan kekayaan bangsa. Segenap bangsa Indonesia dituntut memiliki sikap menerima keragaman dalam masyarakat demi utuhnya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut contoh sikap menerima keberagaman masyarakat Indonesia sesuai nilai Persatuan Indonesia. Yang pertama, toleransi adalah sikap tenggang rasa atau menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan baik suku, agama, dan golongan. Yang kedua, simpati. Simpati adalah ikut merasakan perasaan orang lain, baik senang maupun susah. Sikap simpati berkembang menjadi sikap empati, yaitu sikap simpati yang mendalam. Sikap simpati dan empati akan mendorong seseorang bersikap peduli, membantu sesama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, cinta damai. Cinta damai adalah sikap mengutamakan perdamaian. Sikap ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekerasan dan perselisihan. Sikap cinta damai ditunjukkan dengan menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara damai seperti musyawarah dan diskusi. Yang keempat, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sikap mencintai negara dengan bersedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, serta melindungi tanah air dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Yang kelima, demokrasi. Demokrasi adalah sikap memenuhi hak asasi manusia setiap individu atau kelompok. Yang keenam, anti-diskriminasi. Anti-diskriminasi adalah sikap tidak memandang perbedaan sebagai jurang pemisah bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kerjasama. Kerjasama adalah sikap saling memahami dan tolong-menolong. Nah, itulah contoh sikap menerima keberagaman bangsa Indonesia. Dengan sikap tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap berdiri kukuh dan utuh, terhindar dari disintegrasi bangsa. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak kelas 6 di seluruh Nusantara. Salam cerdas, cermat, ceria. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.